Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat di tengah negosiasi terkait senjata nuklir. Kami akan diskusikan ini lebih dalam bersama dosen ilmu politik dari Universitas Udayana, Evata Filomen Boromeu Duarte. Pak Evata, selamat malam dengan Tifal, Pak. Apa kabar? Selamat malam, Mas Tifal. Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ada tenggat dari Presiden AS beri waktu 10 hari buat Iran, bahkan yang terbaru Trump bilang akan ada serangan terbatas. Kemudian ada aksi-aksi lain yang dilakukan atau direspon dari Iran. Menurut Anda kalau dari cermatan secara sederhananya, ini memang masalahnya soal nuklir atau ada hal lain sebetulnya di antara konflik dua negara ini? Ya, baik. Ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat kritis ya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin untuk mengatur jalur negosiasi kali ini. Tetapi semuanya terjebak dalam security dilemma. Ini kalau boleh saya memberikan analogi seperti jebakan Tudides ya, saat di mana waktu itu terjadi perang yang dilakukan oleh pasukan Sparta dengan Athena. Nah, yang menghasilkan kedua belah pihak kalah total dalam perang 27 tahun. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini masalah perdamaian dan juga eskalasi militer itu 50-50. Nah, maka dari itu harapan besarnya dalam perundingan kedua yang katanya jauh lebih konstruktif ini sudah ada deal-deal transaksional yang diharapkan itu bisa memperbaiki keadaan hari ini. Tapi kalau melihat di diskusi atau perundingan kedua ini ternyata tidak semulus perundingan yang pertama, menurut Anda nih eskalasinya bakal makin meningkat lagi nggak nih kalau dari AS dan Iran sama-sama melancarkan aksi-aksinya masing-masing? Ya, kita bisa melihat bahwa opsi serangan terbatas kali ini sudah meningkat sampai 60%. Dan harapan agar negosiasi ini tetap transaksional, ya sambil jalan. Dan opsi perang secara total itu mungkin hanya 10%. Nah, sisanya akan ada upaya untuk melakukan negosiasi tingkat lanjut. Kita bisa melihat bahwa Iran sudah menyampaikan bahwa mereka saat ini sedang menyiapkan proposal untuk membahas kembali apa-apa saja poin-poin yang bisa disepakati. Tetapi untuk menghentikan pengayaan nuklir secara total tidak bisa. Nah, inilah yang menyebabkan Israel mengambil opsi unilateral. Dia akan bisa menyerang secara langsung Iran tanpa persetujuan Amerika. Tetapi ketika serangan itu terjadi, otomatis Amerika harus turut serta untuk melindungi kepentingan regional, dan ancaman dari Iran adalah perang secara regional. Seluruh pangkalan militer di wilayah Timur Tengah akan dibabat habis oleh Iran itu sendiri. Inilah yang menjadi security dilemma dan semuanya bisa mengalami kerugian besar dalam perang kali ini. Rusia dan Tiongkok bisa ikut berperan nggak sih dalam konflik dua negara ini, Mas? Dalam latihan tanggal 19, kedua belah pihak sudah menyatakan bahwa mereka mengadakan latihan untuk menunjukkan nilai-nilai bahwa mereka memiliki perhatian. Tetapi untuk turut serta secara langsung tidak. Akan tetapi kalau dari sisi intelijen, kedua belah negara ya sama-sama sudah mengirimkan peralatan-peralatan perang, operasi-operasi yang terus berlanjut ya secara bawah meja. Dan ini menjadi tanda bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah ini adalah upaya untuk mendeeskalasi kepentingan dari Rusia dan juga kepentingan dari Cina itu sendiri. Tetapi faktanya ternyata ketika Amerika mencekik Iran, ternyata ada fakta yang cukup menarik, yaitu pembelian harga minyak yang sama ini dilakukan sekitar 80% terhadap Iran, itu sudah diversifikasi dan hari ini mereka banyak membeli minyak dari Rusia. Ini justru menguntungkan posisi Rusia. Ini cukup menarik ternyata. Oke. Sehingga kalau Anda melihat eskalasinya sekarang, adakah hal yang memungkinkan kondisinya jadi berbalik begitu? Ada game changer yang bisa memastikan serangan itu batal terjadi selain masalah Iran setuju penghentian program nuklir itu? Ya, satu-satunya yang dapat menghentikan Donald Trump adalah situasi politik dalam negerinya Amerika Serikat. Kalau situasi, kita bisa melihat bahwa hanya 21% yang setuju terhadap serangan atau pendudukan atau regime change yang diharapkan atau digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat. Dan sisanya mereka tidak berharap. Kita bisa melihat bahwa Amerika saat ini juga kita perlu garis bawahi, mereka mengatakan serangan terbatas. Jadi tidak secara full. Dan Donald Trump adalah seorang pebisnis. Dia merasa bahwa apabila serangan ini tidak clean, tidak bersih, itu akan menyebabkan kerugian. Dan kita bisa melihat bahwa ada upaya-upaya untuk menjaga kredibilitas politik. Maka dari itu security dilemanya terjadi di sini. Ketika Amerika pulang tanpa serangan,
akan membuat wajah Amerika Serikat malu. Ketika mereka melakukan serangan, terjadilah perang yang begitu merciki dan akhirnya menghancurkan seluruh pihak yang ada. Nah, inilah yang terjadi kalau saya lihat. Sehingga negara-negara kawasan seperti Timur Tengah ini harus bersikap bagaimana nantinya? Ya, diplomasi yang dilakukan Timur Tengah, mereka ingin mencoba semaksimal mungkin agar kedua belah pihak sama-sama berada pada kondisi kesepakatan tanpa tekanan. Tetapi nyatanya agak sedikit kesulitan karena kita bisa melihat Israel sudah tidak tahan. Israel mengatakan mereka akan menyerang secara mandiri. Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin untuk mengatur jalan diplomasi dan mereka berharap agar ada upaya untuk mendiskusikan dan juga mengatur perdagangan uranium yang selama ini sudah membuktikan bahwa Iran berada pada threshold uranium sampai 60% ya. Dan mereka berharap bahwa ini dikurangi. Nah, Iran mengatakan bahwa kalau ini dikurangi, ini akan mengancam eksistensial mereka. Tetapi tentu mereka juga mempersiapkan opsi-opsi tambahan yang mungkin nanti bisa mereka sepakati dan sesuai dengan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh Amerika Serikat kepada Iran itu sendiri. Saya melihat nanti akan ada upaya demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Fatah sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Saya selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam pemirsa.